Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang sangat masyhur yang selama ini sudah sering kita dengar di banyak forum. Hadis yang berbicara tentang apa yang akan ditinggalkan oleh seorang manusia pada saat kematiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas." Manusia itu kalau sudah mati, wafat, maka terputuslah amal perbuatannya, terputuslah segala sesuatunya kecuali 3 hal. 3 hal itu apa? Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'u lahu, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, menarik karena Rasulullah menyebutkan shadaqatin jariyah di awal. Hal yang pertama kali bermanfaat, hal yang pertama kali akan langsung bermanfaat bagi si mayit adalah sedekah jariyah. Disebutkan pertama kali sebelum ilmu, sebelum anak soleh. Menurut para ahli hadis, sedekatin jariyah adalah wakaf. Bukan sedekah biasa, tapi sedekah yang jariyah, yang pahalanya terus mengalir. Wakaf menjadi gaya hidup para sahabat Nabi yang diteruskan tradisinya oleh para tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama generasi-generasi muslim setelah itu. Kita tahu bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mewakafkan sebidang tanahnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membeli sebuah sumur di Madinah, lalu diwakafkan sumur itu untuk kepentingan kaum muslimin di Madinah pada waktu itu. Kita juga tahu dalam sejarah ada Abdurrahman bin Auf yang mewakafkan hampir seluruh aset-aset produktifnya. Abu Talhah yang mewakafkan kebunnya, kebun terbaik di Bairuha, dan lain sebagainya dari sahabat-sahabat Nabi yang gemar berwakaf. Saudaraku yang dirahmati Allah, wakaf menjadi gaya hidup. Sebab wakaf inilah yang justru akan terus mengalirkan pahala saat kita telah mati, baik di alam kubur maupun di akhirat kelak. Bahkan dalam sebuah ayat disebutkan bahwa orang-orang yang semasa hidupnya tidak sempat atau tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan, maka begitu mati ia akan menyesal dan ia akan memohon kepada Allahnya. Apa yang dia mohonnya? Qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarakt. Bahkan dalam ayat lain disebutkan bahwa fa'asaddaqa wa akum minas salihin laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka meminta penundaan kematian. Untuk apa? Agar mereka bisa bersedekah. Jadi ternyata orang-orang yang menyesal karena kematiannya dia belum cukup bekal untuk mengumpulkan pahala, mengumpulkan investasi akhirat, mengumpulkan kebaikan, maka dia memohon kepada Allah untuk menunda kematiannya agar dia bisa bersedekah, agar dia bisa berwakaf. Saudaraku yang dirahmati Allah, wakaf menjadi gaya hidup. Apabila wakaf telah menjadi gaya hidup, maka gaya hidup hedonistik, materialistik yang menjadi lawan dari wakaf dengan sendiri akan kikis. Orang semakin tinggi atau semakin mencapai puncak dalam kekayaannya, jika mindsetnya, gaya hidupnya wakaf, justru dia akan semakin menihilkan,
semakin menghabiskan, semakin gemar untuk memberi. Itulah wakaf sebagai gaya hidup. Kalau kita lihat, tidak ada jejak peradaban Islam yang tidak ada jejak wakafnya. Madinah hari ini maupun Madinah masa lampau adalah jejak peradaban wakaf. Makkah demikian. Bahkan Al-Azhar di Mesir, sebuah perguruan tinggi terkemuka pertama di dunia dan tertua di Kairo, Mesir, adalah institusi pendidikan yang telah berusia 1000 abad lebih, yang basisnya adalah wakaf. Saudaraku yang dirahmati Allah, wakaf harus menjadi gaya hidup, wakaf harus menjadi lifestyle, agar umat bisa mencapai kemajuannya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.